Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damuri Wardaninur, manajer panel 8. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saham PT Adaro Energi yang biasa disingkat ADRO. Untuk topik pembahasan, yang pertama, latar belakang pemilihan emitmen. Yang kedua, analisis keuntungan dan kerugian investasi. Yang ketiga, analisis keuntungan dan kerugian. Yang keempat, resiko dan mitigasi investasi. Dan yang terakhir, harga target dan keputusan investasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan emiten. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ADRO bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa industri, pengelolaan batu bara, pembengkelan, pertambangan, dan industri. Tapi dari PT Adaro sendiri lebih berfokus kepada batu bara. Untuk visi dan misi sendiri, visinya menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka, dan misinya memuaskan kebutuhan pelanggan, mengembangkan karyawan, menjalin kemitraan dengan pemasok, dan lain-lain. Nah, di sini ada megang saham dan struktur organisasi dari PT Adaro yang dapat dilihat di gambar. Untuk analisis fundamental dari PT Adaro sendiri dapat dilihat kesimpulan bahwa keadaan keuangan terlihat cukup baik, dibuktikan dengan rasio keuangan yang dimiliki perusahaan sudah baik dan pengolahan perusahaan yang telah baik. Untuk dari analisis teknikalnya, sini ada grafik pergerakan saham selama 5 tahun dan 1 tahun. Dapat dilihat dari grafik tersebut terdapat dua indikator yang sering digunakan oleh investor, yaitu Moving Average Convergence Divergence yang bisa disingkat MACD dan RSI. Dalam grafik tersebut, dalam periode 5 tahun, harga saham ADRO mengalami perubahan yang fluktuatif, di mana terdapat perubahan yang meningkat dan juga menurun. Selama periode 1 tahun, ADRO sempat mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan, namun saat ini harga saham ADRO telah meningkat dan cenderung memiliki harga saham yang tinggi. Ya, untuk valuasi sendiri, berdasarkan gambar yang ada di atas ini dapat dilihat bahwa saham ADRO terhitung mahal karena mencapai Rp10.000. Jadi apabila seorang investor ingin membeli saham ADRO, harus dapat menyesuaikan dengan budget yang mereka miliki. Selain melihat harga saham, dapat melihat PER, PBV, ROE, EPS, dan DR yang akan dijelaskan pada gambar berikutnya. Ya, ini untuk tabel saham ADRO selama 5 tahun, bahwa perusahaan ADRO merupakan medium cap dengan harga terakhir 3.160 dengan nilai market cap 11,1 triliun pada tahun 2021. Melihat dari rasio IPS PT Adaro, TBK mengalami penurunan dan peningkatan di tahun 2021 hingga 116,25. Hal ini dikarenakan laba bersih pada tahun 2021 mengalami kenaikan, hingga jumlah lembar saham yang beredar juga ikut meningkat dan laba per lembar saham mencapai nilai positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab kedua mengenai keuntungan dan kerugian investasi. Berdasarkan struktur analisis yang telah dibuat pada periode 15 Februari hingga 26 Mei 2022 didapatkan profit sebesar 35.100. Dalam melakukan suatu transaksi jangka pendek, kita harus melakukan pemahaman yang secara mendalam mengenai indikator yang dapat membantu kita dalam menganalisis pergerakan pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai keuntungan dan kerugian. Berdasarkan analisis perekonomian, laporan WEO International Monetary Fund edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, sedangkan perekonomian global diprediksi akan mengalami penurunan 0,5% jika dibandingkan Oktober 2021. Sementara di bagian ASEAN sendiri, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6,0%. Beberapa resiko yang harus diwaspadai ke depannya adalah potensi kemunculan varian baru COVID-19, isu disrupsi supply dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, resiko pada stabilitas keuangan emerging market. Yang kedua, pada pinjaman industri dan posisi persaingan.
Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa sektor pertambangan akan memiliki potensi yang bagus pada tahun 2022. Salah satu yang bakal memiliki potensi yang bagus pada tahun 2022 adalah PT Adaro Energi Tbk. Karena PT Adaro Tbk dalam 3 tahun ini terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Untuk pesaing terdekat sendiri dari PT Adaro Energi adalah PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam untuk sumber daya manusianya menerapkan program pengelolaan dan pengembangan kompetensi human capital dengan menggali budaya internalnya, sedangkan PT Adaro Energi sumber dayanya menerapkan budaya korporasi perusahaan dengan nilai-nilai IMOR, integrity, meritocracy, openness, respect, dan excellence. Untuk kekurangan dari kedua perusahaan ini, untuk PT Bukit Asam, angkutan batu bara sangat tergantung dengan PT KAI, sedangkan untuk PT Adaro Energi, banyaknya anak perusahaan yang belum menghasilkan harus disiasati dengan baik ke depannya. Yang ketiga ada analisis keuangan. Berdasarkan tabel yang di atas dapat dilihat dari pendapatan triwulan 4 mengalami peningkatan di tahun 2017 hingga tahun 2018, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis karena COVID-19 yang menyerang. Namun karena pada tahun 2021 COVID mulai meredup, kembali PT Adaro kembali mengalami peningkatan yang sangat drastis jika dibanding tahun sebelumnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 mengenai risiko dan mitigasi investasi. Dari segi risiko internal, jumlah kewajiban pada triwulan keempat bergerak naik dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun, di tahun 2020 jumlah kewajiban triwulan keempat mengalami penurunan yang dapat diartikan nilai perusahaan menurun karena nilai pembayaran pajak sedang meningkat. Yang kedua, dari risiko eksternal, tingkat inflasi memiliki korelasi negatif terhadap nilai suatu perusahaan. Yang dapat diartikan semakin tinggi tingkat inflasi, maka akan menurunkan kesejahteraan pemegang saham yang menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Menurut tingkat inflasi sendiri di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 terus mengalami penurunan yang signifikan. Akan tetapi pada 2021, tingkat inflasi di negara Indonesia kembali mengalami kenaikan. Faktor ini terjadi karena permintaan pasar dari masyarakat yang meningkat akibat pandemi yang sudah mulai berkurang. Selanjutnya ada mitigasi risiko investasi. Yang pertama berdasarkan hasil analisis. Risiko investasi diketahui pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Indonesia sudah mengalami penurunan tingkat inflasi. Namun di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan akibat permintaan masyarakat yang telah tinggi pasca pandemi COVID. Yang kedua, dari segi fundamental, perusahaan PT Adaro memiliki hasil yang cukup ideal apabila dijadikan investasi jangka panjang. Karena ditunjukkan peningkatan yang drastis PT Adaro Energi pada tahun 2021. Dari segi teknikal, grafik sedang mengalami uptrend yang menandakan bahwa saham akan mengalami kenaikan. Dan yang keempat itu upaya mitigasi dan risiko yang telah dianalisis. Investor yang ingin berinvestasi secara jangka panjang disarankan untuk menghold perusahaan Adro, tapi dengan cara tetap memperhatikan segala faktor yang mempengaruhi pergerakan saham perusahaan demi memaksimalkan potensi keuntungan yang ada. Nah, selanjutnya di bab terakhir ada target dan keputusan investasi. Yang pertama adalah target harga buy. Investor disarankan untuk membeli saham Adro yang ideal pada saat indikator stochastic oscillator berada di bawah 20. Berdasarkan grafik, saham Adro ketika garis stochastic oscillator di bawah 20 adalah pada angka 2580 sampai dengan 2900. Yang kedua, apabila hold, investor disarankan melakukan keputusan tersebut pada saat garis indikator stochastic oscillator berada di antara 20 sampai 80. Target harga untuk hold tersebut tepatnya ketika saham Adaro berada pada nilai 2.910 sampai dengan 3.250. Dan yang terakhir, apabila ingin melakukan sell, investor disarankan melakukan pada saat indikator stochastic oscillator berada di atas 80 atau ketika harga saham berada di atas 3.300. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.